Udah kekemplang berapa kali tahu ya. Ya Bu ya, karena ajaran agama kita mengajarkan begitu. Makanya saya menyampaikan bukan berarti karena ingin menyinggung perasaan orang, karena ingin tidak, hanya ingin mari kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman yang baik itu teman yang membawa kita masuk surga. Teman itu bisa memberikan syafaat. Makanya kalau berteman itu cari teman yang membawa kita melakukan kebaikan. Jangan yang punya teman ngajak kita yang melakukan keburukan. Hati-hati ya Bu ya. Karena teman itu sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk proses kepribadian kita. Hati-hati kalau berteman. Apa nih? Apa siapa? Lanjut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibu-ibu AKMI ini, keluarga besar muslimah ini, masuk kategori orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang mana? Ada hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, inna fil jannati ghuraba yura juhuruha min butuniha wa butuniha min juhuriha. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa kamar-kamarnya indah, luar biasa. Dia bisa dilihat dari dalamnya luarnya, dari luar dalamnya. Masya Allah. Di dunia biar hotel bagus banget nggak bisa begitu. Mata kita nggak bisa tembus pandang. Di surga ada kamar yang model begitu. Ketika itu orang Baduy Arab itu tanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, untuk siapa kamar-kamar itu? Kata Rasul bersabda, liman atobal kalam, untuk orang yang baik tutur bahasanya. Untuk orang yang baik tutur bahasanya, lembut peranginya, bagus akhlaknya. Tuh lidah Bu, lidah. Hati-hati punya lidah. Kecil bentuknya tapi besar sekali bahayanya. Luka kena pisau 2-3 hari sembuh, tapi luka kena lidah seumur hidup kita bakal ingat. Kalau lihat orangnya dia nih pendek-pendek, kalau ngomong Masya Allah nggak ngenakin bro. Ada orang di sini begitu? Nggak ada sini Mbak. Di AKMI nggak ada. Orang sono. Sebelah sono. Iya orang sono. Lamarian dikit dah ya. Nggak jauh beda. Jaga lidah baik-baik. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak daripada pandai dan tidak ia memelihara lidah. Tuh, hati-hati ya Bu ya, jaga lidah baik. Kata Bang Haji Roma Irama dalam syair lagunya, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin tolet. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan perselisihan. Bicara macam-macam, asal jangan ngomongin jaga ya Bu ya. Kita bergaul, kita berteman, hati-hati. Kalau udah mulai ngomongin, ketemu teman ini ngomongin teman ono, ketemu teman ono ngomongin teman ini, hati-hati. Ini kadang-kadang ibu-ibu juga sih, bukan ibu-ibu sini bukan. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong ya, kalau gua kan sama begini begitu sama dia. Begitu. Ntar kesel lagi, jangan ngomong-ngomong ya. Ujung-ujungannya tahu semua. Nggak ada di sini orang yang nggak ada. Ada orang sebelah sono. Makanya mari kita jangan jadi pemarah ya Bu ya. Dikit-dikit marah, tahu nggak? Dikit-dikit tersinggung sama temen, dikit-dikit mau keluar baik dari grup. Ada yang begitu, dari masukin keluar lagi, ada. Tapi bukan orang sini, bukan. Kalau kata saya mah orang itu udah jangan masukin lagi udah. Begitu, orangnya pemarah banget, kesinggung sedikit di grup keluar. Coba kita lihat syair Bang Haji Roma Irama. Jadi orang jangan pemarah, tolet, ya kan? Salah sedikit naik darah. Kalau orang salah sedikit naik darah, lama-lama stroke.
itu kata dokter. Apa kata dokter? Orang penyakit stroke apa sebabnya dokter? Tensinya selalu tinggi lebih dari 200 ke atas. Orangnya pemarah paling tidak. Waduh. Maka jadi pemarah, jangan jadi pemarah Bu ya. Salah sedikit naik. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Tuh makanya jadilah orang peramah kayak Bu Haji Romla ketua kita ini. Ya kan, dikit-dikit Haji Yudi dikirimin dodol. Tuh. Emang bener. Itu kok kok puasa sawar, alhamdulillah dodolnya sampai tamat. itu kode. Bukan. Bukan, itu mah kenyataan. Oh iya. Sama begitu saya ngomong di mobil bareng Bu Haji Salma, dosa juga 4 katanya. Berarti ukuran sekilo itu ya? Lah saya ki sama 4. Oh 4 juga ya? Waduh. Nah, banyak yang dikasih ya. Kalau jadi peramah teman banyak rezekimu. Lebih baik jadi peramah. Terletotet. Salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah. Dagang dodol dari dulu sampai sekarang kalau berarti. Dodol lagi. Ya kan? Orang nyampein ke saya, dodol yang paling enak dodol doang ya. Kasur yang paling bagus punya Po Jayati. Sama. Kasur juga yang paling bagus kasurnya Ibu Hajah Jayati. Emang dia doang. Nah iya, kalau saya lewat di situ suruh mampir, ya kan? Mobil saya dimasukin kasur yang apa itu yang kecil itu? Suruh tidur. Yang lipat. Iya, langsung. Gue berapa duit ini Bu Haji? Udah bawa pulang, alhamdulillah. Asal jangan sering-sering. Kata Bu Haji, dia kata jangan sering-sering. Atau besoknya lagi gue malu. Wah, ntar gue nggak dibayar lagi nih urusan. Sama tuh sama Bu Haji Ramlan tuh. Lah kita beli singkong, nyari singkong yang kecil, dia ada bagus-bagus gitu. Begitu kita tengok, dia duluan. Pak Haji, Pak Ustadz katanya, dah, Ibu iya. Ya ujung-ujungnya Gratis. 2 kilo, ujung-ujungnya gak boleh bayar lagi baik. Besok gua kagak mau beli nyuruh orang dah. Sorry Bu Haji Ramlan, sorry. Iya. Ya. Supaya nggak lengket. Apa? Iya kan. Udah ngapa-ngapa. Ini supaya sampai ke hotel kita enjoy gitu ya Bu ya. Waktu yang sedikit singkat ini kita manfaatkan. Sampai di mana tadi Bu? Kelapa. Singkong. Dodol udah. Singkong. Iya di mana ya? Kasur udah. Singkong udah. Canggih ya? Bantal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama kata Rasulullah, penuh dengan kamar-kamar yang indah. Lagi ceramah. Orang yang liman atau bal kalam, orang yang baik tutur bahasanya Bu. Kalau kita jadi orang yang senyum, murah senyum, enak loh Bu. Masya Allah, bahasanya enak. Dari bahasa loh, akhlak kepribadian kita. Dari bahasanya nih Haji Opat dulu itu, bahasanya kalau sama orang, ya Neng Boto, lah nenek dipanggil Neng Boto. Ujung-ujungnya apa? Mau lebaran dibikinin tape sama ketan itu. Apa sepanci mentang? Canggih ngapain itu sih? Sepanci mentung apa namanya? Canggih ngapain? Sama ulinya juga. Ngapain? Masya Allah. Ucapan yang keluar darinya selalu dikasih orang itu walaupun kagak enak. Dia kagak doyan dibilang, oh enak banget. Kamar-kamar yang indah, kamarnya bisa dilihat dalamnya dari luarnya, luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Kata Rasulullah. Di hotel. Tadi liman atau berkalam wa ada masyam, orang yang mengekalkan puasanya. Ibu-ibu kalau masih ada punya utang puasa, bayar Bu segera. Saya kok. Ya, yang masih punya utang puasa, orang yang apalagi wa'at amatu'am, orang yang suka memberi makan orang miskin, orang yang suka bersodakoh. Orang yang suka bersodakoh, dia nanti akan masuk surga dari pintu sodakohnya. Kemudian di surga dia masuk dan mendapatkan kamar-kamar yang indah, yang dapat dilihat luarnya dari dalamnya, dilihat dalamnya dari luarnya. Tuh Bu,
Makanya jangan sayang Bu ya. Ini kadang-kadang bapak-bapak nih Pak, kalau ke masjid hari Jumat, duit membawa itu, cepean dia bawa, gocapan dia bawa. Udah mau sampai nih kayaknya nih. Belum. Gua nih kata yang diambil kata cepean. Cepean belum nih kamu ngomong. Kemudian yang 50.000 bicara, enggak lo mah orang begini kayak tampangnya gua tahu, duit aja ngenalin kita itu. Gua tahu ini tampang pelit katanya begini. Gua nih yang diambil mana 50.000 sedang kalau gua mah. Yang 50.000 belum sempat mingkem, maksudnya belum sempat berhenti, langsung ditoel sama yang 20.000. Raga hijauan dikit kan ya. 20.000 kan ada hijauan. Apa kata 20.000? Enggak lo mah, enggak, langsung aja dijentak. Enggak, paling gue yang diambil, kalau gue pantas 20.000. Nah, sedekah di masjid, ya enggak? Nah, kan sedekah itu kan akan menolong gue di akhirat nanti, dan kubur gue nanti. Enggak lo mah, gue nih yang sedang nih. Belum sempat dia ngomong 10.000 nyaut. Lo ya baru ngomong doang, gue nih yang pas 10.000 gue mah gampangan lemparinnya. Tadi gue dapat 10.000-an mulu tadi. 10.000. Warna ungu. Warna ungu dia. 10.000 belum sempat teriak menghabiskan pembicaraannya yang 5.000. Coklat. 5.000 coklat warnanya kenapa mirip-mirip uang cepean dari jauh. Emang mirip itu warnanya. Gua nih yang ngambil maling, lu enggak lu. Marah dia, marahin uang 10.000. Gua nih yang ngambil maling. Biasa gua mah. Nah, akhirnya yang 2.000 mah dipojokkan diem baik. Diem aja, nggak ngomong apa-apa. Enggak. Begitu kotak makin dekat, masih berunding baik itu dia. Akhirnya begitu kotak depan dia 20.000, yang 2.000 dicabut. 2.000 sambil joget tuh, kata gua juga apa? Lu ngomong baik sih. Gua yang ambil maining 2.000. Suruh gak 2.000? Ya bonus. Coba cara style dangdutan dah. Goyang ini. Kalau ngaji, ya. Tadi kan Musa dengerin pagi yok joget. Iya bener. Iya yok joget. Ntar kasih Komar nyanyi. Biasakanlah bersodako ibu walaupun kecil, ya enggak? Karena sodako itu tidak perlu banyak, yang penting ikhlas. Daripada yang kecil kagak ikhlas, lebih baik yang besar. Kata Bang Haji Roma Irama dalam sebuah syairnya, apa katanya? Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah, mirip suaranya. Atau dengan siapa? Bahasa. Iya emang penggemarnya Bu, sedekah. Idolanya. Tuh. Ya Bu ya, senyum juga sedekah, tapi jangan senyum baik ya. Ada orang gak ada orang. Gila dah. Senyum baik. Ya. Paling ditanya lah, itu udah lama, emang gak pernah tahu senyum. Salah minum obat. Apa salah minum obat? Biarin Bu, saya nggak ngomong-ngomong di sawer, enggak, biarin aja. Yang nyanyi dangdut aja sawer apa gocap. Lah gua mah teriak begini apa bintang-bintang di leher. Kagak, intermejo itu mah. Lillahi ta'ala. Lo tawa di belakang, tawa banget. Lah yang joget lagunya lagu apa tadi tuh ya? Gua liatin dari jauh, dari sini gua di belakang. Lah, gocapan enak amat itu ya. Bisa sawer gocap. Rezekinya berarti rezeki dia, ya enggak? Kita melayan lagi, kita mau gedean ntar gitu. Udah ya? Lanjut. Udah? Bobo. Belum, kan ada 4 Bu. Tadi yang pertama liman atau bal kalam, atau liman toyabal kalam bisa. Yang kedua wa'adda masyam, orang yang melazimkan puasa Senin Kamis, termasuk puasa yang wajib udah pasti, ya kan? Senin Kamis itu bisa juga lagi puasa Ayyamul Bid.
Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15. Itu ekosistem di mana permukaan laut air sedang naik tinggi, makanya nelayan-nelayan nggak ada yang ke laut. Bulan sedang sinar purnama. Dan ketika itu gejolak manusia, emosi semakin tinggi. Kejadian tahun 1948 di mana tuh? Madiun, itu tanggalnya 13-14. Peristiwa menurunkan Pak Harto tahun berapa itu? 98. 13, 14, 15 Mei. Masih ingat nggak ibu-ibu? Enggak. Udah nggak lupa ya. Udah berapa presiden sejak Pak Harto kemarin? 98. Habis Pak Harto, terus apa? Gus Dur apa Mega? Gus Dur ya, Gus Dur, terus Mega. Habis Mega? Habibie, habis Habibie? SBY. SBY, habis SBY? Habis SBY? Joko Widodo. Bukan Joko Tingkir. Joko Tingkir. Sekarang lagi jadi wakil presiden anaknya Pak Jokowi. Presidennya kita Oktober nanti akan dilantik, namanya Prabowo. Wow. Baru dua ya Bu ya. Yang ketiga, yang kedua tadi apa? Wa'adda masyam, orang yang mengekalkan puasanya. Maksudnya itu yang membiasakan wa'adda masyam. Udah puasa wajib udah pasti, puasa sunnah, Ayyamul Bid, puasa hari-hari besar Islam. Nanti kita ada puasa yang punya nilai pahala besar, puasa hari Tarwiyah dan Arafah. Jamaah haji kita hari ini, tadi gelombang pertama sudah mulai diberangkatkan dari embarkasi Soekarno-Hatta, dari Surabaya, dari berbagai negara, dan daerah di Indonesia mulai diterbangkan ke kemana Bu? Mekah. Madinah. Mekah Madinah. dan ke Madinah dulu. Kalau kloter berapa biasanya Madinah? Kalau kloter pertama, biasanya ada berapa kloter gitu, masuk gelombang pertama ke Madinah dulu. Ngapain di Madinah? Di Madinah dia melakukan arba'in. Arba'in itu artinya bukan sholat arba'in. Arba'in itu bahasa Arab artinya 40. 3 ya. Wa sholat bil lail wa nasu niyam. Orang yang sering melakukan sholat di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Artinya orang yang suka bangun di malam hari. Sering bangun malam Bu? Ngapain? Ibu-ibu sini mas, saya pikir orang kalau umurnya udah di atas 50 ke atas pasti bangun di pertengahan malam. Itu tanda dari Allah. Padahal ya kantong kemih kita udah penuhan itu ya, pipis dah. Ketika itu manfaatkanlah waktu, jangan banyak-banyak. 2 rakaat Abang mana abang? 2 rakaat Pak Ustadz katanya dapatnya apa? Nah udah tambahin lagi 2 rakaat lagi. Dari mana? Yang pertama sholat Ibu, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat tobat, urutannya aja. Baru sholat sunat tahajud. Ya ini biasakan, kenapa? Karena ada sahabat Bilal bin Rabah itu masuk surga ya Bu ya, terompahnya sudah terdengar di surga padahal orangnya masih hidup. Terus apa terus nih? Ya udah ada yang angok, udah ada yang budayaan. Wassalat bilail wa nasuniyam, orang yang sering bangun malam ketika manusia lain sedang di mana perintahnya? Surat Al-Isra ayat berapa tuh? 78 atau 9? Wa binal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Belum.
Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak bangun, engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau kau lakukan itu, kau akan mendapat tempat yang sangat terpuji di sisi Allah. Begitu bangun habis salat tahajud, mohon kepada Allah, itu waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam itu minta, bapak-bapak juga begitu, kalau pengen umroh, pengen haji, minta doang dah. Minta. Nah Bu, karena waktunya sudah sampai, saya cukupkan. Besok diperjelas lagi, karena tanda-tanda orang yang mendapat surga di dalamnya penuh dengan kamar-kamar yang indah. Ada 4. Wa at'ama ta'am wa adda masyam wa shalla bil lail wa nasu niyam. Ada yang liman toyabal kalam 1, wa at'ama ta'am 2, terus wa adda masyam 3, wa shalla bil lail wa nasu niyam 4. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ibu-ibu ya, mudah-mudahan makan tak terbuka lagi. Kita sampai di tempat Hotel Krakatau. Steel. Nggak pakai steel. Nggak pakai til ya, nggak pakai Krakatau. Krakatau doang.